Mari kita berikan sekali lagi peluang untuk orang-orang yang sudah bertugas, dan selamat datang untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Kok kayaknya kurang semangat ini ya? Apa karena Pak Pendeta dan Ibu tidak di sini? Iya, Pak Pendeta Robin dan Ibu Eli lagi ada di Nias ya. Mereka tadi pagi titip salam buat kita semua, dan juga titip salam dari jemaat-jemaat dari Korintus, Nias ya, untuk jemaat di Pematang Siantar. Saya secara pribadi menyambut kita semua di sini. Selamat datang untuk Bapak Ibu juga yang sudah hadir di pertemuan ibadah kita, dan sekali lagi kita sambut juga saudara kita Andre ya, yang sudah 1 tahun di Jakarta, dan hari ini dia membawa status baru. Ya. Sebelum firman Tuhan dibagikan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang sangat luar biasa, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Tuhan kembali memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk napas kehidupan yang Tuhan berikan, dan terima kasih juga untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pengampunan Tuhan, terkhususnya untuk kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan Tuhan. Kami sadar kami manusia berdosa juga. Kami manusia lemah Tuhan, yang kadang-kadang kami merasa tidak sanggup, tidak kuat untuk bisa hidup sesuai dengan firman Engkau. Tapi hari ini kami bersyukur karena Tuhan senantiasa mengampuni kami, memberikan kesempatan juga untuk kami terus berjuang dan berusaha untuk semakin mirip dengan Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi firman Engkau akan dibagikan, sertai saya yang akan berbagi Tuhan. Biarlah semua kata-kata yang keluar dari mulut saya itu semua berasal dari Engkau. Itu semua mewakili perasaan dan pikiran Engkau Tuhan. Sertai saya, bantu saya yang jauh dari sempurna Tuhan, untuk Tuhan senantiasa beri hikmat, sehingga Tuhan lewat firman yang akan dibagikan, kami semua di sini bisa semakin mengerti apa yang akan kami lakukan setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita masih di tema yang sama, minggu ketiga ya, minggu ini ya. Love in action. Kasih di dalam perbuatan. Agak ini lagi mikir. Love in action. Action itu perbuatan ya. Kalau kita sering lihat orang mau syuting film ya, action. Ketika ada kesalahan, diulang dulu karena ada kesalahan. Jadi yang dilakukannya itu salah. Nah, hari ini saya akan berbagi untuk kita semua apa yang menjadi keyakinan saya tentang perbuatan kasih itu sendiri ya. Dan hari ini kita akan kembali belajar dari surat Yohanes kepada jemaat, kepada murid-murid Yesus saat itu ya. Nah, ini saya kembali akan review sedikit pelajaran Pak Pendeta Robin di minggu pertama dan minggu kedua sedikit ya, sebelum nanti saya masuk ke poin saya yang saya merasa
itu adalah hidup saya secara pribadi yang saya secara pribadi berjuang untuk bisa menghidupinya sampai hari ini. Dan ini bukan satu hal yang mudah, tapi ini satu tantangan juga untuk saya secara pribadi untuk bisa terus bertumbuh di dalam mengaplikasikan kasih saya secara pribadi terhadap satu dengan yang lain. Bahkan terhadap mungkin orang-orang terdekat, anak-anak, istri, dan keluarga. Dan saya tujuan surat 1 Yohanes ditulis adalah, penulisnya kan sama nih, sama-sama Rasul Yohanes yang menulis. Jadi tujuan surat pertama adalah surat Yohanes yang pertama. Jadi waktu itu murid-murid sudah mengalami banyak permasalahan-permasalahan, pergumulan, bahkan tantangan-tantangan juga saat itu ya. Yaitu adanya peperangan melawan Midan. Ini Pak Pendeta Robin sudah jelasin minggu pertama. Tapi sebelum saya sharing, saya akan review sedikit ya, biar nanti nyambung dengan apa yang saya bagikan. Bidan itu adalah orang-orang yang saat itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Jadi saat itu bayangkan, waktu itu bahkan belum lama Yesus naik ke surga, sudah ada yang seperti ini. Ya, yang kedua, maksud dari penulisan surat ini adalah untuk melawan ajaran sesat, yaitu gnostikisme, terutama doketisme. Ciri utama ajaran sesat yang dilawan saat itu adalah penyangkalan bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi banyak orang-orang saat itu bahwa tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus saat itu. Makanya Yohanes menulis surat ini kepada semua murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus saat itu. Nah, ini saya gali sedikit. Ajaran Gnostik adalah waktu itu suatu ajaran yang mengajarkan tentang penyangkalan karya Allah di bumi ini, juga menyangkal karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ajaran Gnostik yang lahir abad kedua, bayangkan masih abad kedua udah ada ajaran ini. Sudah ada banyak yang menentang bahwa Yesus adalah bukan Tuhan, Yesus bukan Kristus, banyak yang menentang saat itu. Jadi gak salah hari ini, setelah 2000 sekian tahun, hari ini pun banyak ajaran-ajaran, bahkan doktrin-doktrin yang bahkan mungkin mereka percaya kepada Yesus, tetapi ajarannya sendiri bukan ajaran Yesus lagi yang dilakukan. Bayangkan, itu masih abad kedua. Doketisme merupakan sebuah istilah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia, melainkan hanya tampak sebagai manusia. Jadi mereka meyakini bahwa Yesus itu nggak sungguh-sungguh sebagai manusia. Kalau aku menerjemahkan ini, berarti apa dia? Jadi-jadian dia. Berarti banyak saat itu menganggap bahwa Yesus adalah, bisa jadi itu jadi-jadian, atau mungkin apalah di pikiran mereka saat itu. Tujuan surat yang kedua, surat 1 Yohanes kedua, memperingatkan agar para pengajar ajaran sesat saat itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam lingkungan persekutuan orang-orang Kristen atau murid-murid Yesus saat itu. Dan orang Kristen harus tetap hidup dalam ajaran yang benar. Ini ada di 2 Yohanes 1 ayat 7 ya, ditulis. Bahkan sampai Yohanes menulis surat ini untuk meyakinkan murid, hei, hati-hati, jangan sampai melenceng. Nah, hari ini pun sama. Mungkin kita bisa masih di dalam komunitas, masih bersama-sama, tapi bisa ajaran kita sudah mulai melenceng dari ajaran Yesus itu sendiri. Dia bilang, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi saat itu, kalau kita tahu, Yohanes kan salah satu rasul ya yang menyaksikan secara langsung
Yesus saat itu. Tapi saat itu pun sudah ada penyesat-penyesat. Sudah banyak bermunculan antikristus. Iyalah, ya masuk akal. Kenapa Yesus disalib? Berarti mereka juga kan anti sama Kristus. Makanya Yesus tidak banyak yang tidak suka. Ini surat yang ketiga, surat Yohanes ketiga untuk melawan. Ini ditulis untuk melawan para pemimpin palsu yang mengganggu kehidupan jemaat saat itu. Ini tujuan yang surat yang ketiga ini Yohanes tulis. Jadi untuk supaya murid-murid saat itu bersemangat, punya keyakinan untuk melawan pemimpin palsu yang muncul saat itu. Makanya kalau kita lihat ya di surat pertamanya, Yohanes bilang begini. Jadi Yohanes itu sebenarnya surat ini ditulis. Makanya kalau kita baca surat, udah baca semua ya kan, sedikit itu ya. Jadi Yohanes itu membuat surat ini, dia banyak mengutip dari kitab Injil Yohanes ya. Dia banyak kutip, dia mengingatkan, ingat, dia bilang begini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Jadi kami langsung mendengar loh. Dia mau meyakinkan murid-murid yang tidak melihat langsung mungkin Yesus saat itu. Jadi makanya kenapa dibilang kami? Karena dia waktu itu melihat Yesus kan tidak sendiri. Ada beberapa orang rasul juga ya. Yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami juga. Jadi waktu itu kan mereka langsung berhadapan kan dengan Yesus kan. Jadi dia mau meyakinkan murid-murid nih, kami lihat loh, kami langsung melihat Yesus, kami raba, kami selalu dekat. Tentang firman hidup, itulah yang kami tulis kepada kamu. Jadi yang kami tulis ini adalah, ini bukan dongeng, bukan suatu kebohongan, tapi kami sendiri, saya sendiri melihat langsung, merasakan langsung, bahkan kita selalu bersama-sama. Ini yang saya mau tuliskan. Hei, semangat! Nah hari ini mungkin kita nggak lihat langsung secara langsung Yesus ya, tapi saya sendiri waktu baca surat ini, saya semakin semangat. Semakin gampang hati lembut. Waktu hati saya lagi keras, kita dibimbing, kita dikonseling, jadi lembut hati saya. Ini sangat menolong. Jadi saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, walaupun kalian sudah baca, sudah selesai, baca lagi. Surat Yohanes ini sangat membantu. Kita pada akhirnya bisa sama-sama bisa, iya, saya harus mengasihi, saya harus mengampuni, saya tidak lagi mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini sangat menolong saya secara pribadi. Nah, inilah yang akan menjadi tema kita bulan ini. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, ini saya udah sering bagikan juga. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi apa katanya itu? Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hari ini mungkin kata-kata bukan berarti menjadi tidak penting ya. Ini juga menjadi perbedaan dan permasalahan di rumah tangga saya. Antara perkataan dan perbuatan itu memang beda. Kalau saya lebih kepada perbuatan, tapi istri saya dia sangat butuh kata-kata. Kalau saya dulu ngotot, nggak perlu kata-kata. Yang penting perbuatan. Ini bahasa Bataknya. Ini aku mungkin ya biar agak dapat ya. Dia bilang kamu anak-anak, unang na hatata doot dilata maka hawangi. Naik ma marhite-hite pagbahelang doot hasit toran.
Ya artinya tadi. Ini. Iya, itu tadi kan berdiri. Nah, kalau zaman saya dulu, waktu muda, kita sering bilang ini NATO. Tahu arti NATO? Apa? Lato. Iya. Ini no action, talk only. Jadi waktu kami baru memulai hubungan dengan Vincent, saya dulu di Medan ya. Saya di Medan, dia di Siantar. Dia bilang sama saya, ditantang saya. Bang, waktu itu Kang Bang panggilannya. Dulu kan Bang. Oh ya. Kalau memang kamu serius, kamu datanglah ke Siantar. Tinggalkan kerjaanmu, cari kerja di Siantar. No action. Jangan hanya bicara saya. Tunjukkan dong. Buktikan kamu saya. Saya buktikan waktu itu. Saya tinggalin kerjaan saya di Medan karena memang kerjanya bagus. Agen juga agen. Nah, akhirnya saya datang ke Siantar. Memang saya kerja di Siantar saat itu. Itulah salah satu contohnya. Jadi nggak hanya bicara. Itu maksudnya ya. Nanti dalam perbuatan yang benar nanti kita bahas pelan-pelan. Nah, ini yang menarik nih. Kalau di 1 Yohanes dia bilang, kamu harus mengasihi jangan hanya dengan perkataan dan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, di 1 Korintus 13 coba baca, di 1 Korintus 13 dia bilang di situ, percuma kamu bisa bicara dengan bahasa roh yang banyak, percuma kamu bahkan membakar diri, percuma kamu lakukan ini, tapi kamu kalau tidak punya kasih, dia bilang kamu bohong. Itu semua kosong. Lucu ya? Terbalik ini. Makin bingung kita dengan firman. Benar nggak? Makin bingung atau makin penasaran? Apa maksudnya ini? Di 1 Yohanes dia bilang, mengasihi tanpa perbuatan. Dia bilang, apa dia bilang? Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Tapi di 1 Korintus, sekalipun kamu bisa berkata-kata, lakukan ini, bahkan memberikan dirimu dibakar, tetapi kalau kamu tidak punya kasih, jadi mana yang benar ini? Ada 2 rasul, Yohanes dan Paulus yang berbeda di sini. Tapi saya bersyukur ya, saya jadi ngerti ayat, saya jadi serius. Maksudnya kasih dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Perbuatan dan kata-kata itu sangat penting. Itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya dua-duanya sangat penting. Nah, mungkin Paulus punya karakter, dia lebih suka dengan perkataan. Dia sangat penting namanya kata-kata. Berarti ini Paulus sama seperti istri saya ya, Vincent. Dia sangat butuh kata-kata. Saya mau mati-matian pun untuk melakukan sesuatu hal membuktikan kasih. Tapi kalau misalnya saya tidak pernah berkata-kata, aku cinta, aku sayang sama, itu sangat penting bagi dia. Tetapi dengan ini saya jadi sadar, iya ya, saya harus bertumbuh. Gak boleh saya menyampingkan itu. Nah, kalau saya seperti Yohanes, saya nggak perlu kata-kata, nggak perlu lidah, butuh perbuatan. Tapi poinnya adalah ini dua-duanya penting. Saya harus bertumbuh untuk perkataan. Mungkin yang tidak ini perlu. Mungkin dia harus bertumbuh dengan jadi semuanya sama, dua-duanya sama. Dan saya sangat yakin kenapa ini muncul. Ya ini berarti penting dua-duanya. Perkataan penting, perbuatan penting. Jadi nggak bisa dipisahkan.
Jadi dapat poin ya. Pasangan suami istri terkhusus mungkin ini gara-gara ini bisa konflik. Ya, amin. Amin. Kayak agak ini. Agak kok bingung ya. Siapa yang mau diikuti, Paulus atau Yohanes ini? Dua-duanya. Nah, kita lanjut ya. Nah, perbuatan ini saya coba ini sedikit. Nah, kita hari ini mau fokus dengan tema kita ya, perbuatan. Kata-kata kita harus bertumbuh, tapi perbuatan kita juga harus serius. Perbuatan bahasa apa atau kata kerja ya, verba. Seperti aksi. Jadi ada aktivitas ketika kita melakukannya, kegiatannya ada yang kita lakukan, ada yang kita kerjakan, itu perbuatan ya. Perilaku kita, sikap atau tindakan kita, itulah perbuatan. Jadi nggak bisa kita bilang aku sudah berbuat, tapi kita pasif, kita diam, nggak bisa. Nah, makanya ini salah satu surat kitab Injil Yohanes yang dikutip Yohanes di suratnya, ini salah satu. Tapi kalau kalian baca itu rata-rata semuanya banyak yang dikutip dia di surat itu dari Injil Yohanes. Dia ulang lagi, dia angkat lagi cerita itu untuk meyakinkan murid-murid supaya benar-benar serius bahwa kita harus saling mengasihi. Dia bilang, aku memberi berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang-orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Menarik ya. Jadi Yesus gak pernah bilang jika kamu kuasai semua menghafal hukum Taurat, menghafal semua isi Alkitab, pada saat itulah kamu orang-orang tahu kamu itu muridku. Tidak. Kamu bisa menjadi suatu ahli teologi yang sangat hebat, sangat pintar. Kamu semua kuasai. Kita mungkin kuasai semua. Hukum Taurat kita hafal. Tapi Yesus bilang, orang akan melihat kamu itu murid-murid itu adalah jika apa? Jikalau kita saling mengasihi. Nah, artinya apa? Inilah hal yang sangat penting bagi Yesus. Jadi bukan pengetahuan kita, bukan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi kita sendiri sudah saling mengasihi enggak satu dengan yang lain di sini. Dia bilang tadi di dalam kebenaran ya. Di dalam kebenaran berarti tanpa kepalsuan. Itu di dalam kebenaran. Kita mungkin bisa, aku udah lakukan ini. Itu bisa jadi rutinitas. Tapi kita palsu enggak? Kita jujur enggak? Tanpa memanipulasi. Dengan kata lain, dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Jadi kamu lakukan itu semua, kita lakukan itu ya kita dengan jujur. Enggak ada, kalau bahasanya Pak Pendeta, tidak berkamuflase. Sebagai murid Yesus yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus, mesti menyadari bahwa mempraktekkan kebenaran dalam hidup, yaitu bahwa Allah adalah kebenaran. Jadi kita harus jujur juga ketika kita mengasihi, ketika kita mengaplikasikan kasih kita terhadap satu dengan yang lain. Minggu pertama Pak Pendeta Robin sudah berbagi love the truth, kasih dalam kebenaran, dan yang minggu kedua ketulusan kasih ya. Dan hari ini saya akan sharing, saya akan berbagi, judul pelajaran saya adalah bukti nolong.
Kalau kemarin ada PDA-nya orang Bali, saya lihat judulnya Holong Naso apa? Holong Naso Rasuda, kasih yang tidak ada habisnya. Nah kalau ini bukti nih holong. Ada lagunya ini, ciptaan Sherlina Mengkulu. Oh you know, I love you to hope 10 hari be sadari alai dangina perlu dia hasilnya pembuktian nado dia. Sherlina itu kayaknya sering baca Alkitab. Jadi bukti ini holong. Jadi apa bukti kita mengasihi? Atau dari mana kita bisa yakin bahwa bukti kasih itu adalah seperti itu? Ya kita tetap kembali belajar dari Yesus. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 16 dia bilang, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib. Dan ini juga salah satu kutipan Yohanes di suratnya yang diambil dari Injil Yohanes. Yohanes 13 juga. Kalau ini tadi 1 Yohanes 3 ayat 16, dia ambil kutipan ini dari Yohanes 3 ayat 16. Dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, yaitu Tuhan ya, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wajib. Dan ini sudah dibuktikan oleh Yesus itu sendiri. Dia mati di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan dia bilang, kamu pun kalau memang kamu menjadi pengikutku, kamu pun wajib menyerahkan nyawamu untuk saudara-saudara. Mungkin kita pikir nyawa itu berarti saya harus mati dong, harus disalib dong. Mungkin tidak begitu, tapi hidupmu sepenuhnya, hidup kita sepenuhnya di dalam kebenaran, tapi kita harus tulus. Inilah bukti niholo. Inilah bukti kasih itu sendiri. Saya bersyukur ya hari ini saya cepat melembutkan hati, cepat menerima bahwa saya yang harus bertumbuh. Saya yang harus ambil tanggung jawab dengan ini semua. Ya ketika saya melihat ini, nggak ada lagi namanya mengeraskan hati. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang membuat kita di sini hari ini masih susah melembutkan hati? Waktu saya mengeraskan hati minggu lalu, tiba-tiba ya satu orang di grup balikkan ayat ini ke saya. Saya tertusuk. Padahal dulu kalau saya lagi bantu orang, nggak lagi sharing, saya selalu kasih tahu ini. Tapi tiba-tiba saya mengeraskan hati, dibalikkan ayat ini. Tapi saya bersyukur. Saya kembali lagi ingat ayat ini, lihat lagi kematian Yesus. Saya harus melembutkan hati, karena Yesus sudah memberikan bukti itu kepada saya. Wajib bukan makanan ya. Wajib itu. Oh itu wajib ya. Adalah suatu perintah yang harus dikerjakan.
Di mana kalau kita tidak mengerjakannya ya kita berdosa. Ingat ya waktu Yesus di Matius 28 ayat 18 kita diperintahkan ya pergi, kan itu perintah. Jadikan semua bangsa murid. Itu sebenarnya kan kamu harus mengasihi semua bangsa. Beritakan firman Tuhan. Bantu hidup mereka. Kabarkan kabar baik ini, itu perintah. Jadi kalau kita nggak melakukannya, ya kita berdosa. Ketika kita mengajar orang berdosa, ya ada 2 hukum Allah, perintah larangan, udah hafal kita ya. Tapi ketika kita main-main nggak serius dengan ini, kita berdosa. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian, ngambil serius. Ada yang belum beres satu dengan yang lain, hari ini bereskan. Bukan karena difasilitasi sama mungkin pihak ketiga atau pembimbing atau bahkan pendeta. Ini Yesus sudah bicara langsung lewat suratnya. Bereskan. Kita hargai juga beberapa orang yang ada di grup. Kita tantang untuk membereskan masalah-masalah mereka dengan satu dengan yang lain, hati mereka dan mereka bereskan, dan saya lihat ya mereka jauh lebih happy ya. Saya juga ketika melembutkan hati ya itu sukacitanya berbeda. Gak ada beban. Bapak Ibu, mari kita bereskan. Amin. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kenapa kita harus berjuang untuk mengaplikasikan kasih itu? Bukan karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Tuhan sudah membuktikan, Yesus sudah memberikan bukti itu lewat kematiannya. Jadi kalau misalkan kita nggak ambil ini serius, berarti masih kurang bukti itu. Masih kurang, Yesus masih kurang lakukan sesuatu untuk kita bisa melembutkan hati kita. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, Allah sudah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi tadi wajib ya. Di sini dibilang lagi, ditekankan lagi harus. Harus itu tidak ada pilihan. Kalau dulu saya berpikir kasih itu bisa saya pilih. Saya bisa memilih tidak mengasihi atau tidak, mengasihi atau tidak. Saya bisa pilih. Saya pikir dulu seperti itu. Ternyata Alkitab tulis Tuhan bilang kita tidak bisa pilih. Kita mengasihi itu suatu keharusan. Bapak Ibu, saudara-saudari, berapa sering kita berhenti mengasihi? Berhenti mengasihi, saya sudah tidak sanggup. Karena tidak ada hasil yang timbal balik mungkin dari orang itu. Mungkin orang yang kita sedang berjuang untuk mengasihi itu dia nggak respon balik kasih kita. Kita berhenti mengasihi. Atau mungkin orang yang sedang kita berjuang untuk mengasihi, dia mengeraskan hati. Ini berat ini. Tapi kita bisa terus maju enggak? Membuktikan bahwa kita yang mengasihi dia. Kita ambil tanggung jawab. Tidak ada alasan. Karena ini perintah. Perintah itu tidak bisa tidak dilakukan. Namanya perintah. Sama kalau kita di dunia kerja, kita diperintahkan sama atasan, bisa kita melawan. Bisa kita kasih alasan. Siapa orang kerja di sini? Karena rata-rata pengusaha ya.
Pengusaha ya. Kalau bosmu, Pak Purba misalnya, suruh kamu diperintahkan ke suatu tempat atau kamu bisa lawan? Gak bisa. Nah, pertanyaannya adalah ketika Yesus perintahkan kita, kenapa kita nggak lakukan? Kenapa kita masih berat? Berapa sering kita juga merasa capek bertemu dengan mungkin brother sister atau saudara-saudari yang mungkin berat untuk kita temui. Mungkin kita merasa, aduh, aku nggak butuh dia yang butuh aku. Berapa sering juga kita merasa tidak cocok dan tidak nyambung dengan brother sister itu. Tadi wajib, sekarang harus. Nah ini satu lagi yang saya sudah sharing perintah ya. 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah itu. Wajib harus perintah. Kita harus wajib lakukan, kita harus lakukan. Ini perintah. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi poin saya cuma yang ada 3 itu. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Terlebih dahulu kita mengasihi Tuhan, baru sesama kita. Karena apa? Karena itu adalah suatu kewajiban, suatu keharusan, dan karena itu adalah suatu perintah. Aduh bro, susahlah mengasihi. Ya betul, susah. Saya sampai hari ini berjuang. Mungkin bro, saya mengasihi, tapi dia nggak bisa bro. Ada kecualinya, ada satu orang nggak bisa. Kamu belum mengasihi. Saya mau mengasihi bro, cuma ada cumannya. Dia juga aku lihat mukanya begini. Itu yang terjadi. Saya mau pergi sama dia bro, tapi pas mau pergi, pas dia lihat aku langsung gini dia. Ya itulah beratnya. Makanya Yesus harus sampai mati untuk kita bisa benar-benar yakin. Wah, bukti daripada kasih itu, ya Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan kehidupan kita untuk sesama kita. Amin. Dan kalau kita lihat, Yesus sendiri juga sangat berjuang ya. Tidak mudah bagi Yesus juga untuk melakukan ini. Sebagai manusia secara fisik, bahkan waktu itu kalau kita lihat ayat ini ya, dia berdoa sampai 3 kali, Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, dia bilang. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saya percaya Bapak Ibu, saya juga sangat ngerti, saya secara pribadi juga mengalami. Mengasihi itu bukan suatu hal yang mudah. Saya juga sering berdoa ini, Tuhan, kalau kamu mau Tuhan, nggak usahlah harus begini, nggak usahlah saya harus minta maaf, nggak usahlah saya harus lembut. Tapi lupa saya berdoa, yang ini yang di bawah, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Saya bilang kehendakmu lah yang jadi. Akhirnya mengharuskan hati lah saya lagi. Jadi bukan kehendak Tuhan, Yesus sendiri yang adalah Tuhan. Kalau keinginan dia secara daging sebenarnya dia bilang, saya tidak mau, ambillah cawan ini Tuhan. Saya nggak bisa, saya nggak sanggup saya. Tapi kabar baiknya adalah dia bilang, melainkan janganlah kehendakmu, kehendakmu lah yang jadi. Kehendakmu itulah tetap yang akan aku jalankan.
Hari ini Yesus sudah membuktikan cintanya, kasihnya kepada kita. Mari kita Bapak Ibu sama-sama ambil serius. Gak ada lagi contoh lain. Mungkin kalau kamu lihat saya, gak bisa. Saya masih banyak kekurangan. Pendeta juga banyak kekurangan. Kamu lihat Yesus. Baca lagi, dalami lagi. Mengasihi bukan opsi, tapi suatu kewajiban, keharusan, dan perintah. Dan ini kita nggak bisa tolak. Boleh kamu tolak, tapi kamu dikeluarkan dari muridnya. Kata kasarnya begitu. Kalau kamu mau menjadi muridku, ini kamu harus serius. Kalau kita mau jadi seorang Kristen itu pengikut Yesus ya, murid-murid Yesus, kita harus wajib mengasihi. Kita wajib harus mengasihi. Kita diperintahkan juga untuk mengasihi. Clear? Gak ada lagi alasan. Hari ini apa yang menjadi alasan kita, Bapak Ibu? Apa? Saya berharap bulan ini kita bisa sama-sama grow, sama-sama berjuang. Saya juga hari ini berjuang juga untuk bisa menjadi orang-orang yang benar-benar kita bertumbuh di dalam hal mengasihi. Amin. 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 Semangat ya, karena Yesus kekuatan kita. Gak ada yang lain. Kalau kita fokus kepada Yesus, view-nya Yesus. Saya mengeraskan hati itu ketika saya tidak melihat Yesus lagi, hati saya keras. Itu sudah pasti. Saya cobain Yesus. Udahlah. Saya mengeraskan hati dulu selama seminggu ini. Coba dulu. Makin keras hati saya. Makin keras. Makin banyak muncul yang lain-lain. Semalam saya lagi bicara dengan anak saya, Agatha yang nomor 2. Aku lihat akhir-akhir ini dia sering marah, sering sensitif, sering dia merasa nggak dikasihi. Saya juga bingung. Akhirnya kemarin waktu saya belum keluar, mereka baru pulang sekolah, saya coba bicara sama dia. Agatha, kenapa kamu bersikap seperti ini? Akhirnya dia keluarkan semua isi hatinya. Iya, saya merasa Pak, kalian itu lebih sayang sama Abraham, katanya. Itu yang dia rasakan dia. Kok kamu bilang begitu nak? Iya, kan kemarin kayak tadi itu saya duluan bangun. Terus saya bilang, Pak, pakaikan bajuku. Abraham belum bangun, tiba-tiba Abraham bangun. Dia nggak ada minta tolong pakaikan bajunya, Papa pakaikan bajunya. Katanya, berarti Papa lebih sayang sama aku. Dia bilang gitu. Terpancing kan? Iya, nah kamu kan sudah kelas 3 SD. Abraham kan masih kelas 2 SD. Saya perlu bantu dia. Kalau kamu sama kakak Angel kan nggak perlu lagi dibantu. Harusnya kan kamu sudah bisa pakai baju sendiri. Enggak, waktu itu aku ingat waktu Angel kelas 3 SD, Bapak juga pernah pakaikan bajunya. Ingatnya. Saya juga tergoda untuk mau menyerang dia terus, tapi akhirnya saya pikir, iya ya, kenapa aku beri jawaban terus? Sampai saya bilang lagi, Bapak mengasihi kalian kan nggak harus sama. Saya paksa dia ngerti. Udah campur emosi. Akhirnya saya bilang, saya langsung, iya ya, dia sampaikan perasaannya, saya harus terima dan dia juga harus bisa merasakan kasih itu. Akhirnya titik baliknya dia masih keras ini. Tapi ketika saya bilang begini, dia nak, Bapak nggak kepikiran sampai ke sana, Bapak. Gak ada maksud Bapak tidak sayang sama Bapak. Gak ada maksud yang lain. Bapak minta maaf kalau kamu sudah merasa seperti itu ya nak. Bapak sorry. Sampai kamu merasa seperti itu.
sampai kamu sedih, sampai kamu merasa nggak disayang, Bapak minta maaf ya. Saya mewah itu nggak gitu kan. Saya peluk dia juga peluk saya. Akhirnya hari itu juga dia happy. Dia Pak, saya mau lah itu. Jadi dia happy, dia sukacita. Saya coba mau ngerasakan hati tuh, mau jelaskan sama dia, dia nggak ngerti. Dia seperti bapaknya dia, seperti Yohanes dia. Kata-kata nggak penting bagi dia. Bagi dia itu dia merasakan kasih enggak. Ketika saya lakukan bagian saya, walaupun itu tidak mudah, itulah yang memenangkan hatinya. Sama hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita mau mengaplikasikan kasih itu tidak mudah memang, itu tidak gampang. Tapi dari mana orang tahu kita itu mengasihi seseorang itu? Dia dari kita merespon. Iya ya, kamu sampai sini begitu, maaf ya. Itulah buktinya. Itulah salah satu bukti bahwa kita mengasihi dia. Tergoda kita kan, itu aja berat memang, nggak mudah. Amin. Semangat Bapak Ibu. Dan ini ayat penutup. Yohanes bilang ini, saya suka ayat ini. 3 Yohanes 1 ayat 13 ayat 14 dia bilang, banyak hal yang harus dituliskan kepada aku. Lihat Yohanes ini memang ada mirip-miripnya sama aku ini. Dia nggak suka tulisan WA panjang-panjang, nggak suka dia. Makanya dia, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Hari ini sama. Masih banyak lagi sebenarnya slide yang saya mau bagikan sama kalian. Banyak lagi tentang kasih. Dia bilang, aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Dia lebih suka namanya menyampaikan mengaplikasikan kasih itu berhadapan. Dia lebih suka dengan pembimbingan langsung. Dia lebih suka dengan konseling langsung. Dia nggak suka dengan tulisan-tulisan. Nanti terlalu banyak tulisan jadi salah artinya, jadi konflik lagi. Udah kita ketemu aja. Hari ini sama Bapak Ibu, memang masih banyak lagi slide-slide yang mau sampaikan, tapi kita lebih baik ketemu. Kita spend time. Saya sharing pergumulan saya secara langsung. Saya bagikan di mana saya sering gagal, sering jatuh. Nanti kalau saya tulis di kertas dan pena, tintanya habis, kertasnya habis, slide-nya juga panjang di tanganku. Kita ketemu aja. Damai sejahtera menyertai kita semua. Salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikan salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Amin. Itu saja firman Tuhan, dan saya berharap hari ini kita semua sama-sama berjuang untuk bisa menjadi murid-murid Yesus yang terus mengaplikasikan kasih kita terhadap sesama. Amin. Mari kita tutup pelajarannya dengan doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kematian Engkau. Terima kasih untuk Engkau sudah sangat mengasihi kami Tuhan. Meskipun sering sekali Tuhan kami tidak bisa merasakan kasih-Mu karena hati kami keras Tuhan. Karena kami mungkin memikirkan hal-hal yang lain Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bantu kami hari ini Tuhan untuk terus bisa belajar, terus bisa berjuang, untuk kami bisa menjadi orang yang bertumbuh di dalam mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus, mengingat bahwa Tuhan pernah membuktikan betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Bantu hati dan pikiran kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.
Amin. Mari kita berikan sekali lagi aplaus untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Luar biasa.